warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. pagi, 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 pagi. Pagi, pagi. Saya pagi, pagi. semangat. Saya semangat. Oke, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur sebenarnya syukur dan juga takwa sebenarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan baik nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nabi yang membawa syariat hukum Allah Sang Pencipta, hingga Allah beserta malaikatnya pun mengucapkan salam hormat yang dijadikan ibadah bagi orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimun taslima. Pertama, kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin karena banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana, anak-anakku sekalian, yang Allah beri ujian berupa sakit, ada yang lagi berobat di klinik, di rumah sakit. Mereka untuk bernafas pun harus membayar satu hari, setengah harinya ya bisa jadi satu tabung, satu hari dua tabung, satu tabungnya 500.000 dan satu harinya bisa jadi 1 juta. Maka kita Allah berikan kesehatan, tidak pernah Allah berikan kita, tidak pernah Allah kasih kita untuk membayar tagihan-tagihan yang telah Allah berikan, oksigen yang telah gratis ini. Kita patut mengucapkan kalimat Alhamdulillah Firobil. Rabbil alamin. Jadi setiap orang beriman, seorang mukmin itu harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak mau ketua kelasnya memimpin doa. Firman, silakan mimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Terima kasih Alamin. Firman sudah memimpin doa untuk mendapatkan kecintaan kita terhadap negeri ini, memupuk rasa nasionalisme kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Pesi dipimpin. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah Tanah air air tanah tumpah raku. di Di sanalah sanalah aku aku berdiri, berdiri jadi 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 pandu pandu ibuku. Indonesia Ya kebangsaanku, kebangsaan bangsa bangsa dan dan tanah tanah air. airku. Marilah Marilah kita kita berseru berseru Indonesia Indonesia bersatu. hiduplah hiduplah tanahku, tanahku, hiduplah 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 negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku 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 semuanya. semuanya. bangunlah Bangunlah jiwanya, jiwanya, bangunlah 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 badannya badannya untuk Adanya untuk Indonesia Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Indonesia merdeka, Raya merdeka, merdeka merdeka, merdeka. tanahku, tanahku, Aku negeriku yang ku negeriku aku cinta. aku cinta. cinta. Indonesia Raya, Indonesia Indonesia Raya, Raya merdeka, merdeka merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia. hiduplah Hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Indonesia Indonesia Raya, Raya, merdeka, 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 Merdeka tanahku, tanahku, imanku negeriku yang negeriku ku yang ku yang ku cinta. cinta. cinta.
Indonesia Raya, Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Indonesia Raya. Selesai. Baik, terima kasih ke Pesi sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu merupakan lagu wajib nasional, kita harus hafal semuanya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak mau mengabsen dulu. Firman ada, Ada Pak. Pesi ada, Hadir, Pak. Iman ada, Ada Pak. Tommy ada? Kok kayaknya tidak ada. Tommy kemana? Sakit, Sakit Pak. Sakit Pak. Sakit. Kemarin. Oke, kalau sakit kita Hujan doakan. kemarin. Oke. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat penyakitnya dan Tommy bisa bergabung lagi untuk mengikuti pembelajaran. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, materi kemarin kita membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Bapak mau nanya nih, tahu nggak contohnya berkompetisi dalam kebaikan? Bentuk kebaikan itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Membantu orang tua. Oke, pinter, Iman. Ada lagi yang tahu? Bentuk kebaikan? Menghormati orang tua, membantu kawan yang sedang Kesusahan. kesusahan. Baik. Kemudian membuang duri Duri jalan. yang di Jalan. jalan. Oh ya, itu materi kita sebelumnya. Baik, kita masuk pertama di kesepakatan kelas. Pertama yang kita lakukan adalah berdoa sebelum belajar. Tadi kita sudah melaksanakan doa sebelum belajar. Kemudian yang kedua adalah tertib. Yang ketiga adalah pakaian harus rapi. Sebelum pembelajaran, coba rapikan dulu tempat duduknya. Kemudian, nah itu masih ada yang nggak lurus itu tempat duduknya. Kemudian tengok kiri kanannya, apa masih ada sampah, plastik? Ya, masih ada? Nggak ada? Tidak ada, Tidak. coba Nggak diperiksa. ada Pak. Udah bersih semua. Jadi semua ya, pakaiannya dirapikan, dimasukkan, jangan dikeluarkan. Kemudian dipersiapkan buku, Udah rapi. pena, dan lain sebagainya. Baik, kita masuk ke materi. Pertama adalah tentang memahami syu'abul iman. Ada yang tahu iman itu apa? Coba Iman. Iman tahu iman itu apa? Saya Pak. Percaya, bagus. Ya, Percaya Pak. percaya. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Kedua, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Kemudian ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Pemahaman tentang syu'abul iman. Pada umumnya umat Islam telah mengetahui, meyakini, dan mengamalkan 6 rukun iman. Namun iman juga memiliki cabang-cabang yang biasanya disebut dengan syu'abul iman. Artinya cabang-cabang dari iman. Kemudian syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan juga akhlak. Sebagai makhluk yang dikarunia akal dan memiliki keyakinan, manusia harus berpedoman pada ajaran keimanan. Kemudian nilai-nilai syu'abul iman dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri. Sendiri. Coba Pesi dibaca coba. Apa selanjutnya? Nilai-nilai iman. Nilai Pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 4. Memiliki perasaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. 5. Berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan 6. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagus. Iman kepada Allah SWT, kita meyakini adanya ciptaan Allah, langit dan bumi, serta seisinya. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita tahu akan ciptaan Allah SWT. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul, Allah menurunkan ada Nabi dan juga Rasul. Kemudian mencintai Allah SWT, senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan.
memiliki perasaan takut akan azab. Kalau kita memiliki perasaan takut, bahwasanya kita tidak mau melaksanakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai keimanan yang berhubungan dengan diri sendiri. Satu, berhati-hati dalam berkata-kata, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berkata kasar, kemudian menjaga kemaluan, kemudian yang ketiga menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, yang keempat memelihara diri dari harta yang haram, misalnya hasil riba, riba adalah bunga uang atau nilai lebih, kemudian yang kelima tidak memakai pakaian, hiasan dan tempat atau wadah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemudian ada dalil tentang syu'abul iman di dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 54. Ada yang bisa baca? Yo, baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak baca, nanti kalian ngikutin ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. 1, 2, 3. Inna Inna rabbakumullahu rabbakumullahu alladzi khalaqas khalaqas samawati Fi sittati ayyami summa stawa 'alal arsy. 1, 2, 3. fi Fi sittati sittati ayyami summa ayyam stawa 'alal arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Coba dibaca artinya. alamin. Artinya adalah, sungguh Tuhanmu adalah Siapa, Allah yang Pak? menciptakan. Terus? langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, Lalu dia bersemayam di atas arti. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Oke, bagus. Itu tadi adalah arti dari Quran Surat Al-A'raf ayat 54 surat ke-7. Kemudian ini ada hadis riwayat Muslim, dibaca Firman, artinya coba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu terdiri dari 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan duri jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kemudian macam-macam syu'abul iman. 1, cabang iman yang berhubungan dengan hati. Kemudian cabang iman yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Selanjutnya, cabang iman yang berhubungan dengan hati itu apa saja? 1, mengimani adanya Allah. 2, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat pencipta dan tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian yang ketiga, mengimani adanya malaikat. Kemudian yang keempat, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mengimani rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian cabang iman yang berhubungan dengan lisan, 1, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, 2, melafalkan ayat-ayat Al-Quran, ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan,
Keempat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, melafazkan bacaan zikir, salah satunya istighfar sebagai ungkapan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berkata-kata yang baik. Kemudian yang berhubungan dengan anggota tubuh, apa saja? Satu, menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, pakaian maupun tempat tinggal. Yang kedua, melaksanakan sholat fardu pada waktunya. Kemudian sholat-sholat sunnah juga dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan puasa wajib. Yang keempat, menunaikan haji jika mampu. Yang kelima, memenuhi nazar dan menyempurnakannya, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mempelajari ini, maka semakin mengokohkan keyakinan terhadap iman. Kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun Islam. Ketiga, memiliki akhlak mulia, diantaranya sikap, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tadi pembahasan yang Bapak jelaskan. Kemudian kalian membuat kelompok terbagi menjadi 3. Kelompok 1 firman, kedua iman, yang ketiga PESI. Silakan kalian mengerjakan peta konsep tentang cabang iman yang berhubungan dengan hati itu apa saja contohnya, kemudian cabang iman yang berhubungan dengan lisan itu apa saja contohnya, kemudian cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh itu contohnya apa saja. Silakan kalian membuat kelompok, kemudian bekerja sama dengan kawan yang lain, kemudian berbagi tugas, ada yang menjelaskan dan ada yang menjadi moderator. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Selagi kalian mengerjakan, Bapak menilai hasil dari kerja kelompoknya. Bapak keliling nanti ya, jadi kalian mengerjakan itu di karton, di kertas karton. Sudah 10 menit berlalu, kalian sudah mengerjakan semua? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, sudah mengerjakan semua, dan sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Presentasi kelompok 1, Firman, silakan. Silakan salam saja, Firman. Baik, itulah tadi penampilan dari kelompok 1, Firman. Sudah cukup baik kelompoknya, hanya saja pematerinya dilebihkan lagi, tentang isinya lebih dikembangkan lagi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, Firman. Baik, kelompok 2 silakan maju, Iman. Iman, silakan ucapkan salam. Sudah, nah itulah tadi penampilan dari kelompok 2 yang dijelaskan oleh Iman dan juga kawan-kawannya sudah baik, hanya masih sama juga, isinya lebih dikembangkan lagi. Dicari di Google, kemudian di YouTube, di buku-buku ajar lebih banyak. Terima kasih untuk Iman kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1, silahkan PESI untuk menyampaikan dan memaparkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan, salah satunya membaca kitab suci Al-Quran. Demikianlah itulah hasil dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, PESI sudah cukup baik, kemudian materinya sudah banyak, namun ada beberapa kawannya ya yang masih diam. Nah, lebih ditekankan lagi untuk menjelaskan itu tadi. Nah, itulah pemaparan dari tiap-tiap kelompok. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, karena kelompok semuanya sudah pada tampil, dan terakhir Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwasannya setiap manusia itu harus memiliki iman.
Allah Subhanahu wa taala harus diimani. Di dalam Islam itu ada rukun iman, ada juga rukun Islam. Rukun iman, al-imanu antuminu billah, percaya kepada Allah, wal malaikati, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul, wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, wal qadrihi wa syarihi, percaya kepada qada dan qadar, dan semuanya itu harus kita imani sebagai seorang muslim. Kemudian di dalam Islam juga ada namanya rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Pertama, syahadatu la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, syahadat kepada Allah, wa iqamis shalah, menjalankan salat, wa iktaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa syahrul ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi melaksanakan puasa dan juga pergi haji ke Baitullah bila mampu. Kemudian yang harus kita tahu bahwasannya keimanan itu berbeda-beda. Keimanan yang dimiliki manusia, keimanan yang dimiliki Rasul, juga keimanan yang dimiliki malaikat. Kalau keimanan yang dimiliki manusia itu cenderung dia naik turun. Naik turun. Kadang di bawah, asfala sapilin, di bawah nian sebawah-bawahnya, hingga Allah bahkan ada manusia yang dihinakan oleh Allah SWT. Misalnya contohnya dia berzina, ketahuan sama tetangganya, kemudian digerebek hingga dia dibuat sama Allah sehina-hinanya. Asfala sapilin, bahkan ada yang ditendang, ada yang diludahi, ada yang dicukur, ya kan, rambutnya, ada yang diarak segala macam. Ada juga manusia itu yang imannya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya para ulama, para hafidz, para habaib, para kiai, itu semuanya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ilmunya yang dimiliki oleh beliau. Nah, itu manusia. Sedangkan kalau Rasul itu imannya naik. Imannya naik. Kenapa naik? Karena Allah Subhanahu wa taala yang membimbingnya melalui firman Allah, melalui wahyu yang diturunkan. Jadi tidak ada istilah turun imannya. Rasul itu selalu naik terus, bersifat stop, nah, di situ naik terus. Kemudian apa keimanan malaikat? Gimana malaikat? Malaikat itu keimanannya totalitas. Jadi dia tidak ada istilah turun. Jadi imannya itu tetap, karena malaikat diperintahkan oleh Allah untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Nah, itu tadi perbedaan antara iman manusia, kemudian iman Rasul, dan juga iman malaikat. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah membuat peta konsep, kemudian sudah menjelaskan per kelompok, sudah menjelaskan semuanya, maka sudah disimpulkan keimanan itu harus kita miliki. Baik, kemudian minggu depan kita belajar tentang bab selanjutnya, tentang bab keimanan. Kemudian babnya kita berubah menjadi tentang berfoya-foya, ya, larangan untuk berfoya-foya. Kemudian terakhir kesimpulan yang harus kita miliki adalah iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki sekaligus menjadi keabsahan amal manusia. Iman yaitu harus keyakinan dalam hati, lisan, dan juga perbuatan. Kemudian keimanan seseorang ada yang bertambah dan juga ada yang berkurang. Kemudian iman juga memiliki lebih dari 60 cabang yang harus dimengerti dan diaplikasikan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu ada yang bertanya. Anak-anak sekalian sudah cukup mengerti? Cukup mengerti ya? Ya, dan terakhir adalah berdoa. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan bab yang berbeda. Silakan dipimpin Firman untuk doa pulang, baca wal asri. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati
Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Firman yang sudah mimpin doa. Silahkan berkemas-kemas, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kalian pulang selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.